Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu model terkait dalam pembuatan software dalam materi software engineering. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang waterfall model. Oke, yang selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang apa itu incremental model. Oke, kalau kita lihat di sini pada gambar ini ada increment 1, ada increment 2, ada increment 3, 4, 5 dan selanjutnya. Jadi di sini kita lihat pada pembuatan software ini fase-fasenya ini atau fungsi atau bagian-bagian ini dilakukan secara berulang. Yang pertama itu dilakukan pada increment 1. Kita lihat di sini dia melakukan semua step dalam pembuatan software atau perangkat lunaknya. Biasanya pada increment 1 ini yang dilakukan adalah pembuatan kode inti atau software inti atau fundamental dari software tersebut. Kemudian nanti dilakukan implementasi, kemudian dapat feedback dari user, kemudian dilakukan lagi nama increment kedua, yaitu biasanya itu tambahan-tambahan yang kita mulai lagi step dari awal sampai selesai dan digunakan oleh user, kemudian dilanjutkan lagi increment ketiga, kemudian untuk menambahkan fitur-fitur yang mana yang kurang dan seterusnya sampai selesai project tersebut. Ini tergantung dari project calendar dan software functionality dan fitur yang dimintakan. Biasanya semakin banyak increment atau pengulangan atau penambahan, increment artinya adalah penambahan, maka semakin bagus software atau fitur terhadap suatu perangkat lunak tersebut. Oke, yang selanjutnya lagi fase-fase dalam incremental model. Ini hampir sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu waterfall model. Ada requirement analysis, ada design, ada development, ada testing, ada implementation. Oke, yang pertama ini pada tahap requirement analysis. Kalau kita lihat di sini, langkah yang pertama itu adalah langkah requirement analysis, yang mana langkah ini hanya dilakukan dalam satu fase aja. Berarti setelah dilakukan requirement analysis, baru masuk ke tahap desain yang dilakukan dengan beberapa increment. Jadi pada tahap requirement analysis ini adalah tahap pertama pada model incremental, yang mana di sini memang difokuskan untuk mengidentifikasi requirement atau persyaratan terhadap sebuah sistem yang dilakukan oleh tim analis kebutuhan. Jadi pada incremental model ini fase requirement analysis adalah fase yang sangat penting. Oke, setelah dilakukan yang namanya requirement analysis, lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu tahap desain dan pengembangan atau design and development. Oke, pada fase ini adalah fase di mana kita mendesain dan mengembangkan terkait requirement yang telah kita dapatkan pada tahap pertama tadi. Oke, selanjutnya lagi setelah dilakukan fase kedua, masuk lagi ke fase testing, yaitu fase pengujian, yaitu memeriksa setiap performa dari setiap fungsi terhadap fungsionalitas yang didapatkan. Kalau di increment yang pertama mungkin fungsionalitasnya A, kemudian di increment kedua itu tambahannya apa lagi, kemudian ketiga, keempat, jadi di tahap ini diuji. Oke, yang selanjutnya adalah implementation. Pada fase implementation ini juga memungkinkan pengkodean dari sistem pengembangan, yaitu dia melibatkan kode akhir atau coding ya yang kita desain dalam fase perancangan tadi dan juga dalam fase pengujian terhadap sistem yang kita buat. Oke, kemudian pada fase implementation ini nanti kita melakukan mengimplementasikan kepada user, kemudian user nanti akan memberikan feedback sehingga nanti fungsi dari produk tersebut dapat ditingkatkan dan ditingkatkan lagi hingga produk akhirnya selesai. Oke, kemudian kapan model ini dapat digunakan? Oke, yang pertama itu ketika persyaratan atau requirement-nya itu sangat tinggi, sehingga dilakukan beberapa namanya increment untuk meningkatkan dari kebutuhan yang diperlukan tadi. Yang selanjutnya lagi adalah ketika sebuah proyek ini memiliki jadwal pengembangan itu yang sangat panjang. Makanya diperlukan namanya iteratif atau pengulangan dalam penambahan pembuatan software sehingga menghasilkan produk yang baik. Oke, yang ketiga itu ketika tim dalam pembuatan perangkat lunak ini dia tidak terlalu terampil atau terlatih. Makanya diperlukan model ini agar dapat melihat, menguji hasil dari produk yang dibuat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan selanjutnya lagi ketika pelanggan menuntut rilis cepat produk. Jadi ketika pelanggan atau user itu meminta cepat rilis produk, itu kita bisa mengasih dulu
yang increment yang pertama sebelum dilakukan increment kedua terkait penambahan fitur dan lain-lainnya. Kemudian juga kenapa menggunakan model ini? Karena kita mengembangkan yang prioritas pertama itu adalah requirement yang pertama kali kita dapatkan. Oke, jadi apa keuntungan dalam menggunakan incremental model ini? Oke, yang pertama itu kesalahan itu mudah dikenali karena kita melakukan nama increment pertama. Ketika akan ada tahap pengujian, nanti kita kemudian diimplementasikan. Di sana nanti kita bisa melihat apa kesalahan-kesalahan yang atau feedback yang diberikan oleh user atau pengguna. Kita bisa memperbaikinya di increment kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian juga lebih mudah untuk menguji dan mendebug suatu software yang kita buat karena kita melakukan beberapa kali pengujian. Kemudian juga lebih fleksibel tentu. Kemudian sederhana untuk mengelola resiko, yaitu kita bisa melakukan manajemen risk karena itu dihandle dalam beberapa pengulangan pembuatan software tersebut. Oke, selanjutnya lagi klien mendapatkan fungsionalitas penting lebih awal, yaitu kayak software intinya kita buat terlebih dahulu sehingga klien itu dapat melihat software utamanya terlebih dahulu. Oke, yang terakhir itu tentang kekurangan dari incremental model ini. Yang pertama itu kalau kita menggunakan incremental model ini tentunya pasti perlu perencanaan atau planning yang sangat baik. Kemudian juga pastinya total biayanya ini sangat tinggi karena jadwalnya ini sangat panjang. Oleh sebab itu memerlukan biaya yang banyak. Oke, yang selanjutnya lagi diperlukan interface modul yang terdefinisi dengan baik. Oke, sekian materi kita terkait incremental model. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.